Pan lagi. Pejabat minta diistimewakan saat pandemi. Yunarto Wijaya, mereka merasa jadi majikan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya angkat bicara mengenai aksi sejumlah pejabat yang menginginkan mendapat perlakuan istimewa selama pandemi COVID-19. Menurut Yunarto, para pejabat tersebut sudah merasa menjadi majikan setelah terpilih sebagai wakil rakyat. Kritik tersebut disampaikan oleh Yunarto saat menjadi pembicara di acara Mata Najwa yang disiarkan di Trans 7, Rabu 21 Juli 2021. Seperti dikutip suara.com, Jumat 23 Juli 2021, Yunarto mengatakan bahwasanya mereka merasa menjadi wakil rakyat ketika dalam masa kampanye pada saat akan menjabat sebagai wakil rakyat. Ketika sudah terpilih, mereka merasa menjadi majikan dan sok berkuasa, seolah-olah bisa menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat. Yunarto menyoroti banyaknya partai politik yang masih berlomba-lomba memasang baliho sebagai pencitraan untuk pemilihan 2024 mendatang, bukan untuk kepentingan penanganan pandemi COVID-19. Menurut Yunarto, situasi tersebut membuat masyarakat tidak bisa berharap banyak dengan para wakil rakyat. Kata Yunarto, pihaknya merasa sedih masih ada partai yang berlomba-lomba memasang billboard, baliho, kepentingannya bukan untuk pandemi, tapi untuk 2024, mau nyapres, mau apapun itu namanya. Tidak mungkin pemerintah berkualitas kalau oposisinya tidak berkualitas. Tidak mungkin juga pemerintah berkualitas ketika partai baik dan oposisinya atau pendukungnya itu tidak berkualitas juga. Yunarto membandingkan situasi yang terjadi di Indonesia dengan Jepang, di mana Perdana Menteri Jepang meminta maaf setelah melakukan debat dengan oposisi di parlemen. Yunarto menilai sikap tuna rasa dan tuna simpati yang ditujukan oleh para wakil rakyat sudah menjadi budaya yang melekat kuat di Indonesia. Bayangkan itu keluar dari politisi oposisi yang bicara mengenai dirinya sendiri. Bagaimana check and balance, tekanan kepada pemerintah untuk bekerja lebih ketika oposisinya seperti ini. Ini yang menurut saya menjadi sebuah hal sistemik. Tuna rasa dan tuna simpati ini memang problem yang menjadi kultur, kata Yunarto. Yunarto menilai sikap tuna rasa dan tuna simpati yang ditujukan oleh para wakil rakyat sudah menjadi budaya yang melekat kuat di Indonesia. Kata dia, ini yang menurutnya menjadi sebuah hal sistemik. Tuna rasa dan tuna simpati ini memang problem yang menjadi kultur. Ya, yang dimaksud tersebut adalah Wasekjen DPP PAN, Rosalin Rumaseo, yang dengan jelas menyebut soal permintaan adanya rumah sakit khusus untuk pejabat ketika menjadi pembicara webinar pada Rabu 7 Juli, atau selang 6 hari saja setelah koleganya sesama kader PAN melakukan tindakan kontroversial. Rosalin juga menilai bahwa sejak awal pemerintah tidak siap menangani pandemi corona, sambil menyebut dirinya kerap membantu pejabat negara yang dinyatakan positif COVID-19, tetapi mereka kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan. Pemikiran brilian Rosalin menyebut pula bahwa para pejabat ini atau anggota dewan juga dinilai perlu diistimewakan karena memiliki tugas memikirkan negara dan rakyat. Terlebih selanjutnya ada klarifikasi Irfan Herman selaku Wasekjen PAN bahwa pernyataan Rosalin tersebut bersifat pribadi dan bukan sebagai kader PAN. Semakin membuat kita layak tertawa keras-keras karena topik ucapannya saja sudah mengarah pada jabatan politis sebagai anggota dewan. Pakai ngeles lagi. Nah, yang terbaru soal ucapan Saleh Partaunan Daulay selaku Ketua DPP PAN DPR yang sempat menuntut jangan sampai ada lagi anggota dewan yang tidak bisa mendapatkan ruang ICU di rumah sakit. Meski berita terbaru, Saleh melakukan klarifikasi dengan berkata bahwa tidak ada maksud membeda-bedakan seperti omongan sebelumnya. Tetapi ucapan yang disampaikan dalam acara rapat resmi yang dihadiri secara virtual oleh Menteri Kesehatan itu tetap harus mendapat sorotan. Perihal klarifikasi, rasanya hal itu bisa dilakukan setelah beritanya viral. Tetapi Saleh tidak lantas boleh berharap begitu saja agar masyarakat mempercayai isi klarifikasi itu. Betul? Akan tetapi mengingat kelakuan dua kader PAN lainnya yang tidak kalah kontroversial, baik lewat perbuatan maupun ucapan, tidak semudah itu membuat masyarakat percaya dengan ketulusan dan niat baik dari politikus PAN yang terkesan ingin diistimewakan karena status sebagai anggota dewan yang katanya terhormat itu. Sebenarnya langkah meminta maaf itu sudah tepat dilakukan oleh PAN, karena meskipun pernyataan Rosalin dan kader-kader lainnya tersebut disebut sebagai pernyataan pribadi, tapi tetap saja ada embel-embel PAN di belakangnya. Ujung-ujungnya citra PAN juga yang rusak. Bagaimana menurut Anda? Panas, elit kadrun Amin Rais dan Rizik berseteru, Partai Umat terancam kuram. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Pasca Prabowo kalah di Pilpres 2019 lalu, serangan yang dilancarkan oleh Amin Rais kepada Jokowi sudah sedikit berkurang.
ia sekarang malah sibuk ngurusin partainya yang baru, yakni Partai Umat, yang mana partai itu akan menjadi kendaraannya untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Kalau dulu saat ia masih menjadi pendukung Prabowo, kritik Amin Rais kepada Jokowi sudah bukan merupakan kritik biasa lagi, tapi sudah mengarah ke ujaran kebencian. Ia pernah mengatakan mantan wali kota Solo itu bebek LUMPUH. Kemudian Jokowi juga pernah dikatakannya seperti Yusuf Estrada, mantan presiden Filipina yang GAL yang terpilih jadi presiden karena kepopulerannya. Padahal kalau dilihat dari rekam jejaknya, Jokowi tentu tidak seperti aktor yang akrab dipanggil Erap itu. Sebelumnya Pres ia sudah teruji jadi wali kota dan gubernur, dan Jokowi terkenal juga bukan karena main sinetron atau film, tapi karena kebijakannya, seperti berhasil mengubah kota Solo menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik, serta berhasil merelokasi PKL tanpa kekerasan, termasuk juga program Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS yang saat ini begitu populer di masyarakat. Itu merupakan program Jokowi saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Artinya, ia memang sudah teruji dalam memimpin dan menjalankan roda pemerintahan. Di samping itu tentu masih banyak lagi yang ia lakukan yang secara tidak langsung membantah pernyataan Amin Rais tersebut. Termasuk juga serangan Wan Amin yang paling ngeri-ngeri sedap. Ia pernah mengatakan parpol pengusung Jokowi adalah parpol SETAN. Padahal di sana ada parpol Islam seperti PKB, PPP, dan PBB. Begitupun PAN pernah kok mendukung Jokowi atau berkoalisi dengan pemerintah meskipun hanya sementara. Pertanyaannya, apakah PAN juga partai SETAN? Kalau juga partai SETAN berarti Amin Rais adalah mbahnya SETAN dong. Karena dia yang turut mendirikan partai itu, hehehe. Nah, kalau sekarang Amin lagi sibuk dengan partai umatnya, seperti apa perkembangan partai itu? Menurut hemat penulis sih biasa-biasa saja, bahkan bisa dibilang stagnan. Karena di tempat penulis sendiri saja, partai ini lagi nyari ketua DPD kabupaten dan sampai sekarang belum ketemu. Itu artinya apa? Peminatnya nyaris tidak ada. Jadi ketua DPD saja orang gak mau, bagaimana mau punya banyak pemilih? Sebenarnya partai ini mau mengais ceruk suara kelompok 212 yang konon katanya berjumlah 7 juta jiwa itu. Seperti yang disampaikan oleh loyalis Amin Rais, Agung Mozin, bahwa logo Partai Umat senafas dengan semangat perjuangan Rizik. Bahkan peluncuran logo itu pun dilakukan bersama dengan kepulangan Rizik ke tanah air. Maka oleh sebab itu, Partai Umat menyambut kedatangan Rizik dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur yang diwujudkan dengan peluncuran simbol partai yang sinkron dan senafas dengan perjuangan HRS, yaitu melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, ujar Mozin kala itu, 9 November 2020. Amin juga menemui Rizik Pacaya tiba di tanah air yang tidak lain tidak bukan dengan harapan Bang Thoyib yang baru pulang dari pelarian itu bisa masuk Partai Umat. Karena kalau bukan dari kelompok Kadrun, Partai Umat tidak akan punya basis massa loh. Kelompok Muhammadiyah sudah cenderung ke PAN. NU jelas merupakan basis massa PPP dan PKB. Kelompok Liko dan lembaga dakwah kampus sudah menjadi milik PKS. Jadi bisa dibilang jika tidak ada dukungan dari kelompok 212, Partai Umat hanya butiran debu. Namun sepertinya harapan Amin untuk menjadikan PA212 sebagai alat politiknya itu sirna sudah. Pasalnya baru-baru ini ia berseteru dengan Rizik. Hal itu berawal dari temuan Amin Rais DKK terkait peristiwa Laskar Ormas Selarang oleh aparat kepolisian beberapa waktu yang lalu. Bahwa menurut Amin Rais berdasarkan fakta yang ada, yang sumber informasinya berasal dari sumber Premier, tidak ada pelanggaran HAM berat terkait peristiwa itu. Jadi teman-teman TNI dari 3 angkatan dan teman-teman Polri, Anda memang tidak terlibat, baik skenario apalagi pelaksanaan. Jadi kita bangga, alhamdulillah tulang punggung keamanan bangsa yang namanya Polri dan tulang punggung pertahanan yang namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali, ujar Amin, membantah tuduhan yang selama ini dilancarkan oleh kaum Kadrun bahwa insiden terhadap 6 Laskar Ormas Selarang itu merupakan pelanggaran HAM berat. Tidak pelak, Rizik pun langsung berang dengan pernyataan Wan Amin tersebut. Ia mengatakan pernyataan politisi senior itu sangat blunder dan Rizik menolaknya dengan keras. Bahkan Rizik juga menuding pernyataan Amin itu dapat merugikan Laskar Ormas Selarang yang meninggal dunia serta sebaliknya menguntungkan pemerintah dan aparat kepolisian. Terakhir, Rizik tetap ngotot dengan praduganya sendiri bahwa penembakan terhadap Laskar Ormas Selarang itu merupakan pelanggaran HAM berat yang melibatkan TNI, Polri, dan BIN. Sekarang tinggal menunggu lagi saja kapan Amin akan melancarkan serangan balik kepada mantan teman dekat Firza Husein itu. Dan bisa saja nanti dia juga mengatakan Rizik adalah bebek lumpuh karena memang saat ini lagi lumpuh di dalam penjara. Hehehe. Dengan demikian, perseteruan antar elit Kadrun ini tentunya akan semakin seru ke depannya untuk ditonton. Bagaimana menurut Anda?